Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita melanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini. Kita baca kitab hadis Arba'in An-Nawawi yang kita baca setiap Ahad ba'da subuh, yang pada pagi hari ini sampai pada hadis yang ke-22 tentang cara untuk masuk ke dalam surga. Ini tentu menarik hadis ini. Tentu cita-cita tertinggi seorang yang beriman adalah masuk ke dalam surga, dan lebih-lebih liqa rabbih, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca hadisnya, al-hadisus sani wal isrun. An Abi Abdillahi Jabir ibni Abdillah al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa harramtul haram wa lam azid ala dzalika syai'an adkhulul jannah. Qala na'am, rawahu Muslim. Wa makna haramtul haram ijtanabtu, wa makna ahlaltul halal fa'altuhu mu'taqidan ahillahu. Hadis yang ke-22 ini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah Jabir bin Abdillah al-Ansari radhiyallahu an, bahwa ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapat Anda wahai Rasulullah apabila aku mengerjakan sholat fardu, kemudian puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, dan aku tidak menambahnya sedikit pun dari itu, apakah aku akan masuk ke dalam surga? Nabi menjawab, na'am, iya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 15. Yang isi dan inti dari hadis ini adalah bahwa yang pertama, ini masih terkait dengan hadis yang mengisyaratkan tentang semangat para sahabat untuk senantiasa belajar dan bertanya terhadap setiap permasalahan yang belum difahami, lebih-lebih masalah agama. Jadi sahabat ini ketika itu mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bertanya, wahai Rasulullah, apakah kalau aku sudah mengerjakan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, ya artinya kewajiban yang utama, dan mencukupkan dengan itu, kemudian meninggalkan larangan Allah, apakah aku akan masuk surga? Nabi menjawab, iya. Bagi kita sekarang ini pun
terkait dengan masalah-masalah agama khususnya, lebih-lebih masalah yang terkait dengan hukum, maka hendaknya kita itu bertanya kepada ahlinya. Kalau zaman Rasulullah, para sahabat langsung bertanya kepada Rasul. Kalau kita bertanya kepada ahlinya, siapa mereka? Al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewarisnya para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarisu dinaron wala dirhaman walakin warasahul ilma. Para nabi dan para rasul itu tidak mewariskan harta benda, dinar dan dirham, tetapi mewariskan ilmu. Maka di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 43, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka, artinya para rasul. Fas'alu, maka bertanyalah ahlal dzikri, kepada mereka-mereka yang mempunyai pengetahuan, in kuntum la ta'lamun, terhadap permasalahan yang kamu tidak mengetahui. Pelajaran berikutnya bahwasanya di dalam hadis ini penghalalan dan pengharaman ini adalah mutlak merupakan haknya Allah. Allah adalah asy-syari', pembuat syariat. Maka kita tidak boleh menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan, atau sebaliknya pula kita juga dilarang untuk mengharamkan sesuatu yang dihalalkan. Jadi yang dihalalkan tidak boleh kita haramkan, yang diharamkan tidak boleh kita halalkan. Artinya di dalam masalah syariat ini kita harus tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pun tidak berhak kecuali atas bimbingan wahyu. Menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal ini adalah melanggar syariat. Jadi kita harus innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasuli liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Sungguhnya ungkapan orang yang beriman kalau sudah berhadapan dengan hukum Allah, hukum halal haram, ini tidak ada ungkapan lain selain sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya taat. Yang keempat, bahwa di dalam hidup dan kehidupan ini kita harus sepenuhnya menyadari bahwa dunia ini adalah tempat kita untuk menanamkan kebaikan-kebaikan dan menghamba secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hendaknya setiap perbuatan yang kita lakukan, ya dalam hadis pertama dulu sudah pernah kita bahas, kita tata niatnya libtigha'a wajhi rabbi, untuk mencari yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap kita bangun tidur sampai nanti kita tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri, perbuatan kita ini akan terus dinilai ibadah oleh Allah taala. Ini kesempatan kita di dunia yang singkat ini untuk memaksimalkan bekal akhirat kita. Kita sepenuhnya menyadari bahwa dunia ini hanya sementara. Maka yang sementara ini kita maksimalkan. Sehingga ketika tadi kita bangun tidur, langsung kita pertama kali yang kita ucapkan adalah alhamdulillah allati ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Kita masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kita keluar kamar mandi, kita baca doa. Kita pakai pakaian baca doa. Keluar rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Masuk masjid tadi kita berdoa, Allahumma ftah lana abwaaba rahmah, Allahumma ighfir lana dzunubana waftah lana abwaaba rahmah. Itu akan bisa memaksimalkan potensi hidup kita, sehingga akan terus Allah Ta'ala memberkahi hidup kita dengan pahala, karena kita kawal dengan doa. Yang terakhir, kita senantiasa memohon bimbingan Allah Ta'ala untuk bisa istiqomah di dalam menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Jadi walaupun di dalam hadis ini Rasulullah mencukupkan dengan amalan-amalan yang wajib, tetapi
bukan berarti kemudian kita meninggalkan sesuatu yang sunnah. Karena sunnah yang selama ini kita pahami, kalau kita kerjakan dapat pahala, kita tinggalkan tidak apa-apa. Ini menjadikan kita itu dalam menjalankan sunnah itu tidak produktif. Maka sunnah itu mari kita alih pemahamannya. Sunnah itu adalah perbuatan yang kalau kita kerjakan mendapatkan keutamaan, mendapatkan pahala kebaikan. Dan kalau kita tinggalkan sementara kita bisa melakukannya, kita akan rugi. Betul, sunnah tidak akan menduduki hukum wajib. Tapi seperti satu contoh misalkan, tadi sebelum subuh ada sholat sunnah 2 rakaat yang nilainya khairun minad dunya wa ma fiha. Kalau ditimbang itu lebih berat daripada dunia seisinya. Apa lantas kemudian kita tinggalkan walaupun hukumnya sunnah? Ini yang bisa kita ambil dari hadis ini. Jadi ya walaupun yang wajib saja dalam ayat ini dicukupkan, tapi alangkah utamanya, alangkah bisa menjadi sebuah proses akselerasi dan percepatan ketika kita menghidup-hidupkan sunnah Rasulullah SAW dalam rangka kita menggapai ridho Allah Subhanahu Wa Taala yang nanti akan berbuah surganya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa membawa manfaat. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah. Dan akhirnya kelak kita menghadap Allah Ta'ala dengan tetap membawa iman Islam husnul khotimah. Demikian Bapak Ibu yang bisa kita bahas. Yang sedikit ini kalau ada yang benar semua dari Allah. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kalau ada yang salah sepenuhnya adalah keterbatasan saya pribadi dan mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka wahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna